Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu, Saudara-saudariku dalam renungan pada hari ini. Namun saya mau menyapa dulu sebelum kita mendengarkan renungan. Apa kabarnya? Tentu saya berharap sekali kita dalam keadaan sehat. Tapi ketika kita sekarang masih lemah tubuhnya, karena ada penyakit di dalam tubuh kita ini, kita berdoa supaya Tuhan menjamah tubuh kita dan kita pulih dari sakit kita. Dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita hari ini melalui renungan ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan renungan kita. Namun lebih dahulu mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Saudara-saudariku, sebagai nats renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 1 Mei 2023, tertulis dari kitab Yesaya 61 ayat 11. Yesaya 61 ayat 11, demikian bunyinya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikian bunyinya. Judul renungan kita ini adalah Tuhan Allah yang menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian. Bapak Ibu, saudara-saudariku, hari ini adalah hari yang bersejarah. Di kalender kita 1 Mei adalah hari buruh. Kami mengucapkan kepada Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku, selamat memperingati hari buruh. Baiklah, renungan ini mengantarkan kita kepada satu perenungan bahwa ketika kita mengalami ketertindasan, kesakitan, pergumulan yang berat, bagaimana kita menyikapinya? Pada umumnya manusia berusaha untuk menyelesaikan masalahnya dengan happy ending. Bagaimana mendapatkan hasil yang maksimal, yang dapat membahagiakan diri kita masing-masing. Bisa kita saksikan ketika kita menonton film. Biasanya ketika kejahatan dikalahkan dengan kebenaran, kebaikan, maka yang terjadi adalah happy ending. Bagaimanapun banyaknya kejahatan di dunia ini, pastilah kebenaran itu tidak bisa ditutupi, tidak bisa dikubur dalam-dalam. Kebenaran itu akan muncul tepat pada waktunya. Dia akan terungkap, saudara. Demikianlah firman Tuhan hari ini bagi saudara dan saya, bahwa Tuhan Allah lah yang menumbuhkan kebenaran itu. Tuhan Allah lah yang menumbuhkan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Bahwa kebenaran dan puji-pujian itu adalah bersumber dari Tuhan sendiri. Karena dialah yang memiliki kebenaran dan puji-pujian tersebut. Dalam hal ini Nabi Yesaya menyampaikan kabar gembira akan keselamatan kepada Sion. Berita kebenaran, yaitu keselamatan kepada dunia ini dengan kedatangan Yesus Kristus yang akan meruntuhkan segala tembok pemisah, yaitu dosa yang memisahkan kita dari Tuhan Allah kita. Ialah
yang mendamaikan kita dengan Tuhan Allah kita, sehingga kita sungguh-sungguh beroleh keselamatan yang kekal. Saudara-saudaraku, demikianlah berita kebenaran akan keselamatan itu teruslah bertumbuh seperti bagaikan bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan. Maka akan sangat jelas terlihat bagaimana benih itu bertumbuh, saudaraku. Demikian juga bagaimana kebenaran itu akan terungkap dengan jelas dan disaksikan oleh seluruh dunia. Inilah yang menjadi berita kesukaan, berita hiburan bagi kita ketika kita mengalami ketidakadilan, ketertindasan di tengah dunia ini, dan merindukan akan pertolongan Tuhan. Disinilah kita ingat Tuhan Allah tidak akan diam begitu saja. Dia akan intervensi, turut campur untuk memulihkan keadaan tersebut. Dan Allah yang Maha Adil itu datang membawa kegembiraan sukacita bagi orang-orang yang ditebus, meskipun dianggap itu hal yang mustahil bagi orang-orang yang pesimis. Allah kita itu, saudaraku, Maha Kuasa, dan tidak ada yang mustahil baginya. Kita bisa lihat di Lukas 1 ayat 37. Dia sanggup mengubah kehidupan ini, segala sesuatu untuk kebaikan orang yang dikasihinya. Apapun keadaan kita pada saat ini, pergumulan apa yang terjadi pada saat ini, kita tidak akan pernah putus asa, karena Dia ada setia menolong kita. Bahwa sebagaimana bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah kehidupan orang-orang yang percaya, di mana diberkati Tuhan. Kebenaran akan dinyatakan, puji-pujian akan dinyatakan di segala umat yang di hadapan orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, penting bagi kita adalah move on, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kesusahan itu. Ketika terjadi kebangkitan dari jiwa kita yang remuk, yang hancur, menjadi semangat, menjadi gembira, karena kita percaya Tuhan ada setia menolong kita. Kesuksesan bukan hanya ketika kita dapat mencapai target, pencapaian itu, tetapi kesuksesan juga adalah bagaimana kita melihat kehidupan ini Tuhan ada di sana. Dia memberkati kita, Dia menolong kita, Dia peduli dengan kita. Saudara-saudaraku, hari ini kita memperingati Hari Buruh. Keadaan saudara-saudara kita dimanapun kita berada, tentunya banyak hal yang tidak adil di tengah-tengah kehidupan kita ini. Tetapi renungan pagi ini mengingatkan kita semua bahwa Dia memancarkan kemuliaannya di tengah kehidupan kita melalui penyataannya, kebenarannya, dan puji-pujian akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, mari saudaraku, kita bangkit untuk menjadi pemenang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu.
yang tiada henti-hentinya memelihara hidup kami. Sapaan firman-Mu Tuhan yang menyegarkan kami, yang memulihkan keadaan kami semuanya, khususnya pada saudara-saudara kami yang bekerja sebagai buruh, baik di pabrik maupun di tempat di mana mereka bekerja. Tuhan, beri mereka ketabahan, kekuatan, dan firman-Mu menghibur mereka bahwa kebenaran dan puji-pujian itu adalah milik-Mu. Engkau akan menumbuhkan itu di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya. Terima kasih Bapa untuk sapaan firman-Mu ini. Kami tambah semangat menjalani kehidupan ini, bahwa kami tidak sendirian. Engkaulah yang senantiasa menyertai hidup kami. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah mereka semangat Tuhan memberitakan firman-Mu. Biarlah mereka menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia ini. Berikan kepada mereka kesehatan panjang umur, sukacita menjalani hari-hari hidup mereka memberitakan firman-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya Engkau berkati mereka satu persatu dalam situasi apapun yang mereka alami, baik sakit penyakit. Kiranya kami percaya Tuhan akan turut campur tangan menyembuhkannya, memulihkan keadaan mereka, menjadi sembuh mereka, dan dapat mereka bekerja, beraktivitas seperti biasanya. Bapa di surga, Engkau melihat keadaan anak-anak-Mu di dunia ini yang banyak penderitaan, dimanapun itu Tuhan mereka berada. Kiranya Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan kekuatan, semangat untuk menjalani kehidupan ini, sehingga mereka tidak akan pernah putus asa. Kami percaya Tuhan hidup di tengah kehidupan mereka, di tengah kehidupan kami, di tengah dunia ini. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah dunia di mana kami tinggal Tuhan, kami mengalami kesejahteraan, mengalami sukacita, karena Engkau ada di sana, Engkau ada di sini juga Tuhan. Terpujilah Engkau, ampuni dosa kami, terimalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudaraku, renungan kita pada hari ini. Kiranya menambah semangat bagi kita dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.